Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Bapak Nyoman Sutarjana. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi agama Hindu yaitu keluarga Sukinah. Nah, dalam agama Hindu kita mengenal pembagian jenjang kehidupan manusia yang disebut dengan catur asrama. Nah, catur asrama ini terdiri dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Bhiksuka. Brahmacari adalah jenjang awal dalam catur asrama. Jenjang di mana kita mencari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang akan membantu kita untuk menentukan profesi atau pekerjaan yang bisa kita ambil yang dapat menopang kehidupan kita. Nah, setelah di jenjang Brahmacari ini terasa mantap, maka akan dilanjutkan pada jenjang Grahasta. Nah, jenjang Grahasta ini adalah jenjang kita membangun keluarga. Nah, di jenjang inilah kita hendaknya membangun keluarga yang sukinah. Keluarga dalam ilmu sosiologi adalah organisasi masyarakat terkecil. Jadi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga sukinah diharapkan terbentuknya keluarga yang bahagia, yang harmonis, dan yang sejahtera. Nah, sebagai awal memasuki jenjang Grahasta ini, ada namanya upacara Wiwaha Samskara atau pawiwahan atau pernikahan. Ini merupakan upacara yang khususnya untuk penyucian Purusa dan Pradana, laki-laki dan perempuan, Sukla dan Swanita. Karena perkawinan dalam agama Hindu ini dipandang sangat sakral, sehingga ada upacara penyucian Wiwaha Samskara. Dengan tujuannya adalah untuk nanti menghasilkan anak yang suputra. Nah, undang-undang perkawinan di Indonesia itu adalah undang-undang perkawinan tahun 1974. Jadi dalam bab 1 pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian ini bisa ditarik kesimpulan tentang keluarga sukinah, yaitu keluarga yang bahagia secara lahir, itu sejahtera, cukup sandang, pangan, dan papan, dan batin itu harmonis, bahagia ya. Nah, kata sukinah sendiri berasal dari kata suka, yang artinya bahagia. Bahagia dalam agama kita ini meliputi bahagia secara jasmani, artinya tidak kekurangan triboga ya, boga, upaboga, dan pariboga, sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, juga bahagia rohani, bahagia pikiran, jadi merasa damai, sejahtera, dan harmonis, atau terwujudnya dharma, arta, dan kama. Dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ini meliputi 3 hal, yaitu Dharma Sampati, Praja, dan Rati. Dharma Sampati artinya ketika membangun keluarga, seluruh anggota keluarga hendaknya mampu menjalankan ajaran Dharma, melaksanakan upacara yatnya sehari-hari ya, kemudian menjalankan tugas di keluarga dan di masyarakat. Yang kedua adalah praja, ini melahirkan keturunan. Keturunan dalam agama Hindu disebut dengan
putra ya. Jadi harapannya adalah memperoleh putra yang suputra atau anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga itu adalah rati. Jadi untuk mencapai kama dan arta. Jadi untuk memenuhi arta dan kama atau keinginan. Nah, anak berasal dari bahasa Sanskerta itu adalah putra, yaitu dari akar kata put. Ini artinya ia yang menyeberangkan leluhurnya dari neraka. Jadi anak dalam pandangan agama Hindu ini sangat penting peranannya karena dianggap bisa membantu menyeberangkan leluhurnya atau keluarganya dari neraka atau penderitaan. Nah, anak yang suputra ini anak yang memiliki pengetahuan, cerdas, bijaksana, berbudi pekerti yang luhur, kemudian berbakti kepada guru, yaitu catur guru. Nah, adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah cara perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama. Kemudian dicatat menurut perundang-undangan, ada persetujuan dari kedua mempelai, jadi dilakukan atas dasar cinta. Nah, dari segi umur, yang pria minimal berumur 19 tahun, yang wanita berumur minimal 16 tahun, atau mendapat persetujuan dari orang tua. Kemudian tidak memiliki hubungan darah, jadi tidak ada hubungan keluarga. Kemudian tidak terikat perkawinan lainnya. Nah, dalam upacara pawiwahan itu dikatakan sah jika disaksikan oleh 3 saksi. Kita mengenal dengan tri upasaksi. Dewa saksi itu adalah saksi Tuhan atau dewa yang ikut menyaksikan jalannya upacara. Ya, ditandai dengan adanya orang suci, pamangku atau selinggih yang memimpin jalannya upacara. Kemudian manusia saksi. Ini ada manusia yang ikut menjadi saksi menghadiri upacara perkawinan dari keluarga kedua mempelai ataupun dari prajuru, dari tamu undangan yang datang. Buta saksi adalah saksi dari buta kala, jadi dilakukan upacara butayatnya, ya. Jadi ada saksi buta. Nah, sistem perkawinan dalam Manawa Dharma Sastra itu ada beberapa, yaitu Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Arsa Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandarwa Wiwaha. Jadi Brahma Wiwaha ini adalah perkawinan yang dilakukan kepada seorang Brahmana atau ahli Weda yang memiliki pengetahuan yang baik. Nah, demikian. Daiwa Wiwaha ini perkawinan kepada seorang pendeta yang sudah berjasa dalam memimpin upacara yatnya. Kemudian Arsa Wiwaha, perkawinan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan mas kawin. Kalau dahulu ada seekor sapi atau lembu. Prajapati Wiwaha, perkawinan yang dilakukan dengan terlebih dahulu ada pemberian pesan mantra kepada kedua mempelai dari orang tua kepada anaknya.
Kemudian Asura Wiwaha, ini perkawinan setelah diberikan mas kawin berupa emas sesuai kemampuan. Gandarwa Wiwaha, perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian raksasa, ya, itu perkawinan menurut Manawa Dharma Sastra. Nah, kalau di Bali, sistem perkawinan ada beberapa yang kita kenal. Yang pertama adalah sistem memadik yang umum dilakukan, yaitu dengan cara meminang. Pihak keluarga yang laki-laki mendatangi keluarga yang perempuan untuk meminang. Kemudian ada ngerorot, ini biasanya dilakukan untuk eh, kedua mempelai yang memiliki perbedaan wangse. Kemudian ada nyentane, jadi ada perubahan status yang perempuan itu menjadi status purusa dan yang laki-laki menjadi pradana. Jadi yang laki-laki ke rumah yang perempuan. Kemudian ada sistem padegelahang. Jadi masing-masing pihak keluarga memiliki hak atas kedua mempelai ini. Jadi mempelai ini memiliki kewajiban ganda di masyarakat, baik itu di yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian melegandang ini adalah kawin paksa atau dilakukan dengan kekerasan. Nah, ini dilarang. Nah, tata cara pawiwahan di Bali itu ada 3, penyambutan kedua mempelai, kemudian yang kedua mebiakala. Nah, di sini ada mekalan-kalan, jadi upacara penyucian Sukla dan Swanita, sehingga nanti diharapkan menurunkan keturunan yang suputra. Kemudian mepejati, mepesaksian atau bersembahyang ya kepada Tuhannya. Nah, sarana itu ada tikah dadakan, ya tikah kecil yang terbuat dari pandan. Ya, ini simbol kehormatan untuk yang perempuan. Dan ada papegatan, ini terbuat dari kayu dadap dan tali, ya, ada benang kemudian tertimpuk ini 3 bambu muda ya, kemudian dibakar. Ada sok dagangan, ya, ada bakul yang isi dagang-dagangan. Kemudian kale sepatan, ini adalah kelapa yang bagian atasnya dibelah menjadi 3, simbol persembahan kepada kale sepatan atau Buddha sepatan. Kemudian tegan-teganan yang dibawa oleh laki-laki. Ya, demikian sedikit tentang keluarga Sukina. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.